Pelatih fisik Timnas Indonesia Lee Jae-hong memuji kemampuan para pemain Garuda dalam menyelesaikan latihan fisik. Meski kelelahan, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan tetap mampu menuntaskan tugas. Lee Jae-hong memimpin sesi latihan fisik Timnas yang digelar di Fitness Center JA, Jebel Ali Resorts and Hotels, Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat tanggal 21 Mei tahun 2021. Materi latihan yang diberikan adalah angkat beban dan menarik beban, pull up dan pull down. Sebelum memulai latihan, tim dibagi menjadi 2 grup dan menjalani 3 sesi di setiap latihannya. Melihat para pemain berlatih dengan serius, Lee Jae-hong mengaku salut atas usaha dari pemain. Meski mereka kelelahan, namun saya apresiasi usaha dari mereka untuk bisa menuntaskan tugas yang diberikan. Ini baru awal, ada beberapa pemain yang bisa melakukannya dengan baik dan usaha untuk terus menembus batas-batas kemampuan diri mereka, ujar Lee Jae-hong dikutip dari situs resmi PSSI. Latihan fisik di gym untuk para pemain Timnas Indonesia rencananya akan berlangsung hingga Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021. Rencananya begitu, sampai Minggu. Saya harapkan mereka bisa terus mencapai kemampuan maksimalnya. Karena, saya melihat adanya potensi dari para pemain, ucap Lee Jae-hong. Gelandang Evan Dimas tidak memungkiri latihan fisik yang diberi pelatih Lee Jae-hong terasa berat. Namun, latihan tersebut sangat penting bagi para pemain skuad Garuda. Sesi pertama masih ringan, kedua dan ketiganya mulai terasa berat. Saya berusaha bagaimana bisa mengatasi keterbatasan diri dengan mengerahkan semua tenaga serta kemampuan saya untuk bisa menarik dan mengangkat beban tersebut, ucap Evan Dimas. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memerintahkan 6 pemain untuk menjalani latihan tambahan saat menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021. Keenam yang pemain yang mendapat program latihan tambahan dari Shin Tae-yong adalah Ryuji Utomo, Asnawi Mangkualam Bahar, Nadeo Agrawinata, Koko Ari, Syahrian Abimanyu dan Kadek Agung. Latihan tambahan dijalani 6 pemain Timnas di Fitness Center JA Resorts and Hotel, Dubai, tempat skuad Garuda menginap. Mereka menjalani tambahan latihan di gym, untuk lebih siap dalam menerima semua materi yang akan saya berikan di lapangan hijau, ujar Shin Tae-yong terkait alasan memberi latihan tambahan dikutip dari situs resmi PSSI. Usai latihan di gym, Syahrian dan Kadek harus kembali menjalani latihan di lapangan. Sementara 4 pemain lainnya tidak. Terkait kondisi cuaca di Dubai, Shin Tae-yong mengatakan para pemain masih terus berusaha adaptasi, terutama mereka yang bergabung dengan skuad Timnas dari wilayah Eropa. Perlu waktu dan proses untuk bisa beradaptasi. Pemain saya mayoritas datang dari daerah tropis yang suhunya sedang, atau bahkan dingin dengan 4 musim. Saya yakin mereka bisa mengatasi hal ini dalam waktu dekat, ucap Shin Tae-yong. Suhu di Dubai, Uni Emirat Arab, saat ini bisa mencapai 40 derajat Celcius di pagi hingga siang. Suhu sedikit menurun di sore hari menjadi 37 derajat Celcius. Dari 10 striker tersubur sepanjang masa Timnas Indonesia, tak satu pun yang tingginya di atas 180 cm. Namun kini Indonesia punya Sadam Emiruddin Ghaffar, striker langka berpostur menjulang. Dari era Sucipto Suntoro hingga Boas Solosa, semuanya hanya memiliki tinggi 170-an cm. Dari daftar top skor sepanjang masa Indonesia itu, hanya Bambang Pamungkas yang tercatat jago bola-bola di udara. Meski hanya berpostur 170 cm, BP punya lompatan tinggi. Sadam memiliki tinggi 183 cm. Pemain PS Sleman, PSS, ini mulai mencuri perhatian saat menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Kroasia pada 2020.
Saat tampil dalam Piala AFF U18 2019 di Vietnam, Sadam tampil sangat mengecewakan. Dari 3 kesempatan yang diberikan Fahri Husaini, pemain binaan PPLP Jawa Tengah ini tampil seperti orang linglung, baik dengan atau tanpa bola. Sadam seperti tak punya kuda-kuda, mudah jatuh saat duel 1 lawan 1. Namun di bawah arahan Shin Tae-yong, otot-otot kaki Sadam mulai kukuh. Ia pun bertransformasi menjadi striker yang ulet, giat, sederhana, dan pantang menyerah. Kepercayaan dari Shin Tae-yong tak disia-siakan Sadam. Striker 19 tahun itu melesakkan 2 gol selama pemusatan latihan di Kroasia, dengan salah satunya tercipta lewat sundulan. Gol tersebut berawal dari lemparan Pratama Arhan dari sisi kanan pertahanan lawan. Bersama Elang Jawa, julukan PSS, Sadam pun berhasil merebut hati fan klub. Saat tampil dalam Piala Menpora 2021 pemuda kelahiran Jepara, Jawa Tengah, pada tanggal 20 April tahun 2002 itu menyumbang 2 gol dari 4 kesempatan, yang salah satunya tercipta dengan sundulan. Berkat konsistensi itu Sadam masuk skuad timnas Indonesia untuk 3 pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia 2022. Salah satu faktor yang membuat Sadam dipilih Shin Tae-yong adalah gol sundulan dalam laga internal. Pada saat yang sama striker naturalisasi Ilyas Pasojevic tak mencetak gol dan tercoret. Jika dimainkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia uji coba melawan Afghanistan, tanggal 25 Mei tahun 2021, atau Oman, tanggal 29 Mei tahun 2021, di Dubai, maka laga itu akan menjadi debut Sadam. Tak hanya Sadam, Shin Tae-yong yang dikontrak Indonesia sejak Desember tahun 2019 pun akan menjalani debut sebagai pelatih timnas Indonesia senior. Pengamat sepak bola nasional Supriyono Prima menilai keputusan Shin Tae-yong memanggil Sadam layak diapresiasi. Selain karena masih muda, Sadam juga punya postur ideal. Dalam beberapa tahun terakhir, kata Supriyono, cukup sulit mencari striker berpostur tinggi. Sadam juga tampil bagus di Piala Menpora 2021. Saya pikir pilihan Shin Tae-yong tepat. Soal dia debutan itu perkara lain. Saya percaya mentalitasnya akan terangkat dengan tumbuhnya kepercayaan dari pelatih, ujar mantan pemain timnas Indonesia ini. Namun, Supriyono mengingatkan Sadam belum mengukir apa-apa. Usianya masih sangat muda dan tantangannya ke depan akan lebih berat. Ia berharap Sadam tak tergoda kesenangan semu yang bisa membunuh karir cemerlangnya di dunia sepak bola. Sadam tercatat sebagai penyerang termuda dalam skuad Indonesia yang dibawa Shin Tae-yong ke Dubai. Sadam akan bersaing dengan Muhammad Rafli dari Arema untuk menjadi penyerang tengah timnas Indonesia. Witan Sulaiman sudah bergabung bersama skuad timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Witan Sulaiman, pemain FK Ratnik Surdulika, Serbia itu bergabung dengan tim pada Kamis, tanggal 20 Mei tahun 2021. Pemain berposisi winger itu langsung melihat rekan-rekannya berlatih di tepi pantai. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan menu latihan ringan untuk timnya. Ex-pemain PSIM Yogyakarta itu mengaku senang bisa kembali berjumpa dengan rekan-rekannya dalam skuad Merah Putih. Saya baru datang pagi, sekitar pukul 6 waktu setempat, kata Witan seperti dikutip dalam laman PSSI. Lalu langsung melihat teman-teman berlatih di pinggir pantai. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan teman-teman, Witan menambahkan. Saat timnas Indonesia selesai latihan, Witan dikerjai oleh Shin Tae-yong dan teman-temannya. Mereka minta Witan melakukan sesuatu. Iya, mereka meminta saya berdiri di tengah mereka berkumpul, untuk selanjutnya menyanyikan lagu dengan suara lantang dan sukacita, tutur Witan.
Luah Mahesa, gelandang muda keturunan Jerman mengaku ingin mencoba mencari klub di Indonesia. Pemain timnas U19 Indonesia, Luah Mahesa saat ini tengah berada di tanah air. Gelandang berdarah Indonesia Jerman itu pergi ke tanah air ingin berjumpa dengan keluarganya. Selain itu, Luah Mahesa juga mengaku ingin mencoba peruntungan dengan berkarir di kompetisi Indonesia. Hal itu diungkapkan pemilik nama lengkap Luah Vin Jeremy Mahesa kepada Skor.id dalam program Din with Viola. Saya ada di Indonesia sampai tanggal 2 Juli tahun 2021 untuk mengunjungi keluargaku, kata Luah Mahesa. Tetapi, saya kesini juga untuk sepak bola dan ingin mencari kesempatan uji coba di klub Indonesia, ujar gelandang 18 tahun itu menambahkan.